Demi merebut suamiku, adikku, rela pasang susuk agar terlihat cantik di mata suamiku. Cerita ini berfokus pada Yuli, seorang istri yang setia kepada suaminya, Eko. Kehidupan mereka tampak bahagia hingga adik Yuli, Sinta, merasa tidak puas dengan penampilannya dan memutuskan untuk memasang susuk agar terlihat lebih cantik di mata Eko. Seiring dengan perubahan penampilan Sinta, Eko mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih besar padanya, membuat Yuli merasa terancam. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah Yuli, seorang wanita berusia 28 tahun yang penuh kasih sayang dan perhatian. Yuli adalah istri dari Eko, seorang pria berusia 30 tahun yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan memiliki kehidupan yang sederhana namun bahagia. Setiap pagi, Yuli bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Eko sebelum dia berangkat kerja. Aroma nasi goreng dan telur mata sapi menjadi ciri khas pagi mereka. Sementara itu, Yuli juga mengurus rumah dan merawat kebun kecil di halaman belakang. Eko adalah suami yang penyayang. Dia selalu menghargai usaha Yuli dalam menjaga rumah tangga mereka. Setiap kali pulang kerja, Eko tidak pernah lupa untuk memberi pujian pada masakan Yuli. "Yuli, kamu memang jago masak. Nasi gorengmu selalu enak," kata Eko sambil tersenyum lebar. Senyuman itu membuat hati Yuli berbunga-bunga. Namun, di sisi lain ada Sinta, adik perempuan Yuli yang berusia 24 tahun. Sinta adalah sosok yang ambisius dan selalu ingin tampil menarik. Dia seringkali datang ke rumah Yuli untuk menghabiskan waktu bersama kakaknya. Meskipun Sinta sangat menyayangi Yuli, dia juga merasa cemburu dengan kebahagiaan kakaknya. Sinta sering mengeluh tentang penampilannya yang tidak sebanding dengan wanita-wanita lain di sekitarnya. Suatu sore, ketika Yuli dan Sinta sedang duduk di teras sambil menikmati teh hangat, Sinta mulai bercerita tentang ketidakpuasannya terhadap penampilannya. "Kak, aku merasa aku tidak secantik teman-temanku. Mereka semua punya wajah yang cantik dan tubuh yang ideal," keluh Sinta sambil memandangi cermin kecil di tangannya. Yuli mencoba menenangkan adiknya. "Sinta, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kamu juga cantik dengan caramu sendiri. Jangan terlalu membandingkan dirimu dengan orang lain," ujar Yuli sambil mengelus punggung Sinta. Namun, Sinta tampak tidak puas dengan jawaban itu. Dia ingin lebih dari sekadar pujian dari kakaknya. Dia ingin terlihat sempurna di mata semua orang, terutama di mata Eko. Dalam benaknya, jika dia bisa menarik perhatian Eko, mungkin hidupnya akan lebih bahagia dan berarti. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Namun, benih ketidakpuasan mulai tumbuh dalam diri Sinta. Dia mulai mencari cara untuk meningkatkan penampilannya secara drastis. Suatu malam, saat sedang browsing internet, Sinta menemukan informasi tentang susuk, sebuah praktik tradisional yang dipercaya dapat meningkatkan daya tarik seseorang secara instan. Sinta merasa terpesona oleh ide tersebut. Dia membayangkan bagaimana jika dia bisa terlihat lebih cantik dan menarik perhatian Eko. Pikirannya terus melayang-layang pada kemungkinan itu hingga larut malam. Keesokan harinya, semangat Sinta semakin membara setelah memutuskan untuk memasang susuk. Dia merasa yakin bahwa ini adalah langkah terbaik untuk mendapatkan perhatian Eko dan mengubah hidupnya selamanya. Dalam pikirannya, dia membayangkan bagaimana reaksi Eko ketika melihat perubahan dirinya nanti. Senyuman kagum dari suami kakaknya, itu menjadi impian terbesarnya. Sinta mulai mencari tahu lebih banyak tentang susuk melalui internet dan bertanya kepada beberapa teman yang pernah menjalani praktik tersebut. Mereka menceritakan pengalaman mereka dengan antusiasme tinggi, bagaimana mereka merasa lebih percaya diri setelah menggunakan susuk dan mendapatkan banyak pujian dari orang-orang di sekitar mereka. Dengan tekad bulat, Sinta pergi ke sebuah tempat praktik tradisional yang terkenal di kota mereka. Di sana, dia bertemu dengan seorang dukun wanita tua yang sudah berpengalaman dalam memasang susuk. Dukun itu menjelaskan prosesnya dengan rinci dan meyakinkan Sinta bahwa susuk akan membuatnya terlihat lebih cantik dalam waktu singkat. "Ini bukan hanya tentang penampilan fisik," kata dukun tersebut sambil tersenyum misterius. "Susuk ini akan menarik energi positif ke dalam dirimu
dan membuatmu lebih menawan di mata orang lain. Sinta merasa terpesona oleh penjelasan dukun itu, dan tanpa ragu-ragu setuju untuk melanjutkan prosesnya. Setelah melakukan ritual tertentu, dukun itu memasang susuk di bawah kulit Sinta dengan hati-hati. Prosesnya sedikit menyakitkan, tetapi rasa sakit itu seolah tidak ada artinya dibandingkan dengan impian besar yang ada di kepalanya. Setelah selesai, dukun itu memberi pesan penting kepada Sinta. Ingatlah bahwa kecantikan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Susuk ini hanya alat bantu. Bagaimana kamu membawa diri dan bersikap kepada orang lain adalah kunci utama. Sinta pulang dengan perasaan campur aduk, antara senang karena telah mengambil langkah besar dan sedikit khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun keyakinan bahwa dia akan terlihat lebih cantik membuatnya melupakan segala keraguan. Hari-hari berlalu setelah pemasangan susuk itu, dan perubahan pada diri Sinta mulai terlihat secara perlahan-lahan. Teman-teman dekatnya mulai memberikan pujian tentang penampilannya yang semakin menarik. "Sinta, kamu terlihat berbeda. Apa rahasianya?" tanya salah satu temannya. Sinta hanya tersenyum bangga tanpa mengungkapkan rahasianya kepada siapapun. Dia merasa semakin percaya diri dan bersemangat untuk menunjukkan penampilannya kepada Eko. Suatu malam ketika Yuli mengundang Eko untuk makan malam bersama keluarga mereka, Sinta memutuskan untuk tampil maksimal dengan pakaian terbaiknya dan riasan wajah yang sempurna. Dia ingin memastikan bahwa semua perhatian tertuju padanya saat Eko datang. Ketika Eko tiba dan melihat Sinta untuk pertama kalinya setelah pemasangan susuk itu, matanya langsung berbinar-binar melihat perubahan adik iparnya tersebut. "Wow, Sinta, kamu terlihat sangat cantik malam ini," puji Eko tulus Yuli, yang berada di samping mereka merasakan ketegangan di antara keduanya, tetapi mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya sedikit bergetar mendengar pujian suaminya kepada adiknya sendiri. Dalam momen itu, ketidakpuasan Yuli mulai muncul. Apakah dia bisa mempertahankan cinta suaminya ketika adiknya kini bersinar lebih terang? Pertanyaan ini terus menghantuinya saat malam itu berlangsung. Setelah malam itu, kehidupan Yuli dan Eko mulai terasa berbeda. Sinta semakin sering datang ke rumah mereka, dan setiap kali dia muncul, Eko selalu memberikan pujian yang membuat Sinta merasa semakin percaya diri. Di sisi lain, Yuli merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tidak bisa mengabaikan perhatian yang diberikan Eko kepada Sinta, dan perasaannya mulai campur aduk antara cemburu dan khawatir. Sinta merasa seperti berada di puncak dunia. Setiap pujian dari Eko membuatnya semakin bersemangat untuk tampil lebih baik. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di depan cermin, mencoba berbagai gaya rambut dan riasan. Meskipun dia tahu bahwa kecantikan sejati berasal dari dalam, keinginan untuk mendapatkan perhatian Eko membuatnya terjebak dalam obsesi akan penampilan fisiknya. Suatu sore, Sinta duduk di kafe bersama teman-temannya. Mereka membicarakan tentang tren kecantikan terbaru dan berbagai cara untuk meningkatkan daya tarik. Salah satu temannya menyebutkan tentang susuk dengan antusiasme tinggi. "Aku dengar banyak orang berhasil mendapatkan perhatian orang yang mereka suka setelah menggunakan susuk. Kamu harus mencobanya, Sinta," kata temannya. Kata-kata itu kembali mengingatkan Sinta pada pengalamannya sebelumnya, dengan dukun yang memasang susuk padanya. Dia merasa ini adalah jalan terbaik untuk mendapatkan perhatian Eko secara permanen. Dengan tekad bulat, Sinta memutuskan untuk melakukan pemasangan susuk secepat mungkin. Keesokan harinya, Sinta kembali ke tempat praktik dukun tersebut. Dia merasa bersemangat sekaligus sedikit gugup. Dukun itu menyambutnya dengan senyuman hangat dan mulai menjelaskan proses pemasangan susuk dengan rinci. "Ingat, Sinta, ini bukan sekadar tentang penampilan fisik. Ini juga tentang aura dan energi positif yang akan kamu pancarkan," kata dukun itu. Setelah melalui serangkaian ritual, dukun itu memasang susuk di bawah kulit Sinta dengan hati-hati. Prosesnya sedikit menyakitkan, tetapi rasa sakit itu tidak ada artinya dibandingkan dengan impian besar yang ada di benaknya, menjadi wanita yang sempurna di mata Eko. Setelah selesai, Sinta merasa seolah-olah dia telah mendapatkan kekuatan baru. Dia pulang dengan perasaan percaya diri yang meluap-luap dan tidak sabar untuk menunjukkan perubahan dirinya kepada Eko dan Yuli.
Dalam pikirannya, dia membayangkan bagaimana reaksi Eko ketika melihat betapa cantiknya dia sekarang. Hari-hari berikutnya, Sinta mulai merasakan perubahan signifikan pada dirinya. Teman-teman dan orang-orang di sekitarnya mulai memberikan pujian lebih sering daripada sebelumnya. "Sinta, kamu terlihat luar biasa. Apa rahasianya?" tanya salah satu temannya dengan kagum. Sinta hanya tersenyum bangga dan menjawab, "Oh tidak, ada yang istimewa. Hanya sedikit perawatan." Dalam hati, dia tahu bahwa rahasianya adalah susuk yang dipasang oleh dukun itu. Ketika Sinta datang ke rumah Yuli dan Eko lagi, dia mengenakan gaun baru yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Yuli melihat adiknya dengan rasa campur aduk. Dia ingin mendukung Sinta, tetapi juga merasa terancam oleh pesona baru adiknya. Eko pun tidak bisa menahan pujiannya ketika melihat Sinta. "Sinta, kamu benar-benar terlihat cantik malam ini. Gaun itu sangat cocok untukmu," katanya sambil tersenyum lebar. Yuli merasakan hatinya bergetar mendengar pujian suaminya kepada adiknya. Dia berusaha tersenyum meskipun dalam hatinya ada rasa cemburu yang menggelora. Sejak saat itu, hubungan antara ketiga mereka mulai terasa rumit. Yuli berusaha mempertahankan cinta suaminya sementara Sinta berjuang untuk mendapatkan perhatian Eko sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada diri Sinta semakin mencolok. Setiap kali dia datang ke rumah Yuli dan Eko, semua perhatian seolah tertuju padanya. Yuli merasakan bahwa suaminya semakin sering melirik adiknya dengan penuh kekaguman. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman dan cemas akan masa depannya bersama. Eko suatu malam, saat mereka bertiga berkumpul di ruang tamu untuk menonton film bersama, Yuli memperhatikan bagaimana Eko tampak lebih terpesona oleh Sinta daripada biasanya. Ketika film sedang berlangsung, Eko terus memberikan komentar positif tentang penampilan Sinta dan bahkan menawarkan untuk membelikan adiknya beberapa pakaian baru agar terlihat lebih baik lagi. "Kenapa tidak kita belanja bareng besok? Aku ingin memilihkan beberapa baju untukmu," kata Eko kepada Sinta sambil tersenyum hangat. Sementara itu, Yuli hanya bisa tersenyum lemah sambil berusaha menyembunyikan rasa sakit di hatinya. Dia merasa seperti bayangan di rumah sendiri, seorang istri yang tidak lagi menjadi pusat perhatian suaminya. Setelah film selesai, Yuli memutuskan untuk berbicara dengan Eko secara pribadi. Dia ingin mengungkapkan perasaannya tanpa menyinggung perasaan adiknya. Malam itu, setelah makan malam, ketika mereka duduk berdua di teras rumah sambil menikmati angin malam yang sejuk, Yuli mulai berbicara. "Eko," katanya pelan, "aku merasa belakangan ini kamu lebih memperhatikan Sinta dibandingkan aku." Eko tampak terkejut mendengar pernyataan tersebut. "Yuli, bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin mendukung adikmu," jawabnya cepat. "Tapi aku merasa seperti aku kehilanganmu," Yuli melanjutkan dengan suara lembut namun tegas. "Aku ingin kita tetap saling menghargai satu sama lain." Eko menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku mengerti perasaanmu. Tapi kamu tahu kan bahwa aku mencintaimu? Aku hanya ingin memastikan bahwa Sinta juga merasa baik-baik saja." Yuli mengangguk meskipun hatinya masih terasa berat. Dia tahu bahwa Eko memiliki niat baik, tetapi ketidakpastian ini membuatnya gelisah. Di sisi lain, Sinta tidak menyadari ketegangan antara kakak dan kakaknya tersebut. Dia terus menikmati perhatian dari Eko dan semakin percaya diri dengan penampilannya yang baru. Setiap kali mereka bertemu, dia berusaha tampil lebih menarik agar selalu bisa mendapatkan pujian dari Eko. Suatu hari saat mereka berkumpul di taman kota untuk piknik kecil-kecilan, Yuli memperhatikan bagaimana Eko tampak sangat bahagia saat berbincang-bincang dengan Sinta tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga rencana masa depan mereka masing-masing. Sinta memang sangat menarik, pikir Yuli dalam hati sambil mencoba menahan air mata yang hampir jatuh dari sudut matanya. Namun, saat itulah sesuatu dalam diri Yuli berubah. Dia menyadari bahwa jika dia ingin mempertahankan cinta suaminya dan menjaga hubungan mereka tetap harmonis, dia harus mengambil tindakan nyata daripada hanya berdiam diri dalam kecemasan. Dengan tekad baru dalam hati, Yuli memutuskan untuk berbicara langsung kepada Sinta tentang perasaannya dan harapannya agar adiknya memahami posisi mereka sebagai kakak beradik
sekaligus sebagai wanita dewasa yang saling menghargai satu sama lain. Yuli tahu bahwa langkah ini mungkin akan sulit, tetapi dia percaya bahwa komunikasi adalah kunci untuk menyelesaikan masalah ini sebelum semuanya menjadi lebih rumit lagi. Sejak Sinta mulai menggunakan susuk, Yuli merasakan ketegangan yang semakin mengganggu dalam pernikahannya dengan Eko. Setiap kali mereka bertemu dengan Sinta, Eko tampak lebih terpesona oleh adiknya, dan Yuli merasa seperti dia sedang berjuang untuk mendapatkan perhatian suaminya kembali. Meskipun Eko berusaha meyakinkan Yuli bahwa dia mencintainya, Yuli tidak bisa mengabaikan perasaan cemburu yang terus menggerogoti hatinya. Suatu malam, setelah Sinta pulang ke rumahnya, Yuli memutuskan untuk berbicara dengan Eko. Dia ingin memastikan bahwa hubungan mereka tetap kuat, meskipun ada pengaruh dari Sinta. "Eko, bisakah kita bicara sebentar?" tanya Yuli dengan nada serius. Eko yang sedang bersantai di sofa mengangguk. "Tentu, ada apa?" tanyanya sambil menatap Yuli dengan penuh perhatian. Yuli duduk di sampingnya dan mengambil napas dalam-dalam. "Aku merasa belakangan ini kita semakin jauh. Sepertinya kamu lebih memperhatikan Sinta daripada aku," ungkapnya. Eko terlihat terkejut. "Yuli, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mendukung Sinta karena dia sedang berusaha meningkatkan kepercayaan dirinya," jawabnya cepat. "Tapi aku merasa seperti aku tidak ada artinya lagi bagimu." Yuli melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Aku ingin kita tetap saling menghargai dan mencintai satu sama lain." Eko meraih tangan Yuli dan menggenggamnya erat. "Kamu adalah segalanya bagiku, Yuli. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Sinta hanyalah adikmu, dan aku tidak ingin membuatmu merasa terancam." Mendengar kata-kata Eko, hati Yuli sedikit tenang. Namun, dia masih merasakan keraguan yang mengganjal di benaknya. "Tapi bagaimana jika semua ini berlanjut? Aku tidak ingin kehilanganmu hanya karena penampilan Sinta yang baru," ungkapnya. Eko menggelengkan kepala. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kita akan melewati ini bersama-sama. Aku akan memastikan bahwa kamu selalu menjadi prioritas utamaku." Setelah pembicaraan itu, Yuli merasa sedikit lebih baik, tetapi tetap khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu bahwa Sinta semakin percaya diri dengan penampilannya, dan itu bisa menjadi masalah jika tidak ditangani dengan baik. Keesokan harinya, saat sarapan, Yuli melihat Eko memandangi foto-foto lama mereka di dinding ruang makan. Dia tersenyum melihat kenangan indah mereka bersama dan berharap bisa mengembalikan momen-momen itu ke dalam hidup mereka lagi. "Sayang, bagaimana kalau kita pergi berlibur akhir pekan ini? Hanya kita berdua," usul Yuli tiba-tiba. Eko menatapnya dengan antusias. "Itu ide yang bagus. Kita bisa pergi ke pantai dan menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan." Yuli merasa senang mendengar jawaban Eko, dan berharap liburan itu bisa memperkuat kembali hubungan mereka yang sempat goyah. Namun, saat mereka bersiap-siap untuk liburan, Sinta datang ke rumah mereka dengan membawa berita mengejutkan. "Kak, aku baru saja mendapatkan tawaran untuk menjadi model di sebuah majalah. Aku sangat senang," serunya dengan wajah berbinar. Yuli merasa senangnya bercampur aduk dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa perhatian Eko akan semakin tertuju pada Sinta jika adiknya semakin terkenal. "Wow, itu luar biasa Sinta, selamat," ucap Eko dengan antusiasme tinggi. Sementara itu, Yuli hanya bisa tersenyum lemah sambil berpikir tentang bagaimana hal ini akan memengaruhi hubungan mereka bertiga ke depan. Setelah mendengar kabar tentang tawaran modeling Sinta, perasaan cemburu Yuli semakin membara. Dia tahu bahwa ketenaran adiknya bisa menarik perhatian lebih banyak orang, termasuk suaminya sendiri. Meskipun dia ingin mendukung impian Sinta, hatinya terasa berat karena takut kehilangan Eko. Beberapa hari kemudian, setelah beberapa kali pertemuan antara Eko dan Sinta terkait tawaran modeling tersebut, Yuli merasa sudah saatnya untuk berbicara langsung kepada Sinta. Dia ingin menjelaskan perasaannya tanpa menyinggung perasaan adiknya. Suatu sore ketika mereka sedang duduk di teras rumah sambil menikmati kopi, Yuli memutuskan untuk membuka pembicaraan. "Sinta, aku ingin kita bicara tentang tawaran modelingmu," katanya pelan.
Sinta menatap kakaknya dengan penuh perhatian. Tentu saja, apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya antusias. Yuli mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku sangat bangga padamu karena mendapatkan kesempatan itu. Tapi aku juga merasa sedikit khawatir tentang bagaimana hal ini akan memengaruhi hubungan kita bertiga. Mendengar kata-kata Yuli, Sinta terlihat bingung. Kakak khawatir tentang apa? Aku hanya ingin mengejar mimpiku, jawabnya defensif. Dan aku mendukungmu sepenuhnya. Tapi aku juga ingin kamu ingat bahwa kita adalah keluarga, ungkap Yuli dengan lembut namun tegas. Aku merasa seolah-olah kamu mulai mengambil perhatian Eko dariku. Sinta terdiam sejenak sebelum menjawab. Kakak, aku tidak bermaksud untuk merebut perhatian siapapun dari siapapun. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Yuli merasakan ketegangan dalam percakapan itu, tetapi tetap berusaha menjaga nada suaranya, tetap tenang. Aku tahu kamu tidak bermaksud seperti itu. Tetapi kadang-kadang, aku merasa seperti kita bersaing satu sama lain. Sinta terlihat tersentuh oleh pernyataan kakaknya, dan mulai memahami sudut pandang Yuli. Kakak, aku tidak ingin ada persaingan di antara kita, katanya pelan sambil menundukkan kepala. Aku hanya ingin menjadi lebih baik dan mendapatkan pengakuan. Yuli merasakan hati adiknya yang tulus dan mencoba untuk menenangkan suasana hati mereka berdua. Aku juga ingin kamu bahagia dan sukses dalam hidupmu, ungkapnya sambil menggenggam tangan Sinta. Setelah beberapa saat hening, Sinta mengangkat wajahnya dan berkata, apa yang bisa aku lakukan agar kamu merasa lebih baik? Aku tidak ingin hubungan kita rusak hanya karena ambisiku. Yuli berpikir sejenak sebelum menjawab. Mungkin kita bisa saling mendukung satu sama lain alih-alih bersaing. Kita bisa berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Sinta tersenyum lebar mendengar saran kakaknya. Itu ide yang bagus. Kita bisa menjadi tim. Percakapan tersebut membawa kedamaian bagi keduanya dan membuat mereka semakin dekat sebagai saudara perempuan. Namun di balik itu semua, Yuli masih merasakan kekhawatiran akan masa depan hubungannya dengan Eko. Apakah dia benar-benar bisa mempertahankan cinta suaminya ketika ketenaran Sinta semakin meningkat? Ketika malam tiba dan semua sudah tidur nyenyak di rumah itu, Yuli merenungkan semua yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir. Perasaannya yang campur aduk antara cinta untuk suaminya dan rasa sayang kepada adiknya yang kini tengah berjuang mengejar impian. Dia tahu bahwa tantangan besar masih ada di depan mereka, dan dia harus bersiap menghadapi apapun demi menjaga cinta dan keluarganya tetap utuh. Setelah pembicaraan antara Yuli dan Sinta, suasana di rumah mereka terasa lebih tenang. Namun, di balik ketenangan itu, Eko mulai merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. Dia menyadari bahwa hubungan antara Yuli dan Sinta semakin rumit, dan dia tidak ingin menjadi penyebab masalah di antara mereka. Eko berusaha untuk bersikap netral dan mendukung keduanya, tetapi kadang-kadang dia merasa terjebak di tengah konflik yang tidak dia inginkan. Suatu sore, Eko pulang dari kantor dan melihat Sinta sedang berlatih pose untuk pemotretan di depan cermin. Dia tampak sangat percaya diri dan menawan. Sinta, kamu terlihat hebat. Aku yakin pemotretanmu akan sukses, puji Eko dengan tulus. Terima kasih, Kak. Aku sangat bersemangat, jawab Sinta dengan senyuman lebar. Dia merasa senang mendapatkan dukungan dari Eko. Namun, saat itu Yuli baru saja pulang dari pasar dan mendengar percakapan mereka. Dia merasa sedikit cemburu melihat betapa dekatnya Eko dengan Sinta. Meskipun Yuli tahu bahwa suaminya hanya ingin mendukung adiknya, perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Ketika Yuli masuk ke dalam rumah, dia mencoba untuk bersikap biasa. Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya sambil tersenyum meskipun hatinya bergetar. Kami sedang membahas pemotretan Sinta. Besok, jawab Eko dengan antusias. Yuli mengangguk dan mencoba menyembunyikan perasaannya. Semoga semua berjalan lancar, ucapnya sambil berusaha tersenyum. Malam itu, ketika mereka duduk bersama untuk makan malam, suasana terasa canggung. Yuli berusaha keras untuk tidak menunjukkan ketidaknyamanannya, tetapi Eko bisa merasakannya. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Yuli, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya.
Setelah makan malam, Yuli memutuskan untuk berbicara dengan Eko lagi. "Eko, aku ingin kita membahas tentang Sinta," katanya dengan nada serius. Eko menatap Yuli dengan penuh perhatian. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya. "Aku merasa kita perlu menemukan cara agar hubungan kita tetap kuat, meskipun ada perubahan ini," ungkap Yuli. "Aku tidak ingin kita terjebak dalam konflik karena perhatianmu kepada Sinta." Eko menghela napas panjang. "Yuli, aku mencintaimu dan aku tidak ingin kehilanganmu. Aku hanya berusaha mendukung Sinta dalam mimpinya." Yuli menatap suaminya dengan penuh harapan. "Aku mengerti itu, tetapi kita juga harus menjaga pernikahan kita agar tetap kuat." Eko mengangguk setuju. "Kamu benar. Kita perlu menemukan keseimbangan antara mendukung Sinta dan menjaga hubungan kita." Keesokan harinya, saat Sinta bersiap-siap untuk pemotretan pertamanya sebagai model, dia merasa sangat bersemangat, tetapi juga sedikit gugup. Dia ingin tampil sempurna di depan kamera dan berharap semua orang akan terkesan dengan penampilannya. Di lokasi pemotretan, Sinta bertemu dengan fotografer dan tim stylist yang akan membantunya. Mereka semua sangat profesional dan membuatnya merasa nyaman. Namun, saat sesi pemotretan berlangsung, Sinta mulai merasakan tekanan untuk tampil sempurna. Di sisi lain, Eko memutuskan untuk datang ke lokasi pemotretan untuk memberikan dukungan kepada Sinta. Dia ingin memastikan bahwa adiknya merasa didukung dan percaya diri saat menjalani pengalaman baru ini. Ketika Eko tiba di lokasi pemotretan, dia melihat Sinta sedang berpose di depan kamera dengan percaya diri. Namun, saat dia melihat ekspresi wajah adiknya yang sedikit tegang, hatinya mulai merasa cemas. "Sinta, kamu terlihat luar biasa," serunya sambil melambai. Sinta menoleh dan tersenyum lebar saat melihat Eko. "Terima kasih, Kak. Aku sangat bersemangat." Namun saat itu juga, Yuli tiba di lokasi pemotretan setelah mendapat kabar dari Eko bahwa dia akan hadir untuk memberi dukungan kepada Sinta. Melihat Eko dan Sinta berbincang-bincang dengan akrab membuat hati Yuli kembali bergetar. Dia berdiri di sudut lokasi pemotretan dengan perasaan campur aduk antara bangga pada adiknya dan cemburu pada perhatian yang diberikan suaminya kepada Sinta. Ketika sesi pemotretan berlangsung, Yuli mencoba untuk tetap tenang tetapi sulit baginya untuk tidak merasa terasing dalam situasi itu. Dia menyaksikan bagaimana Eko terus memberikan pujian kepada Sinta setiap kali dia berhasil melakukan pose yang bagus. "Bagus sekali, itu pose yang sempurna," puji Eko ketika Sinta berhasil mengambil pose yang menawan. Yuli merasakan hatinya semakin berat melihat interaksi antara mereka berdua. Dalam pikirannya muncul pertanyaan, apakah semua ini akan terus berlanjut? Apakah cinta suaminya padanya akan bertahan ketika semua perhatian tertuju pada Sinta? Hari-hari berlalu setelah sesi pemotretan pertama Sinta yang sukses besar. Adiknya kini semakin dikenal di kalangan teman-teman mereka dan mulai mendapatkan tawaran modeling lainnya. Hal ini membuat Yuli merasa semakin tertekan karena perhatian, Eko tampaknya juga semakin tertuju pada Sinta. Malam itu, setelah pulang dari acara peluncuran majalah tempat Sinta tampil sebagai model sampul perdana, Yuli memutuskan bahwa sudah saatnya untuk menghadapi situasi ini secara langsung. Dia tidak ingin lagi menyimpan perasaannya sendirian. Ketika mereka duduk bersama di ruang tamu setelah makan malam, Yuli memulai pembicaraan dengan nada serius. "Eko, kita perlu berbicara tentang Sinta." Eko menatapnya dengan bingung, tetapi siap mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh istrinya. "Apa ada yang salah?" tanyanya khawatir. "Iya," jawab Yuli tegas. "Aku merasa kita perlu membahas batasan-batasan dalam hubungan kita sebagai keluarga, agar tidak terjadi kesalahpahaman." Eko mengernyitkan dahi. "Batasan? Maksudmu apa?" Yuli mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku tahu kamu ingin mendukung karir Sinta sebagai model, tetapi aku merasa perhatianmu kepadanya sudah mulai berlebihan." Eko tampak terkejut mendengar pernyataan tersebut. "Yuli, aku hanya mendukungnya. Itu bukan berarti aku lebih memperhatikan dia daripada kamu. Namun tindakanmu seringkali membuatku merasa seperti aku bukan prioritas lagi."
ungkap Yuli sambil menahan air mata yang hampir jatuh dari matanya. Sementara itu, di luar rumah mereka, Sinta, yang baru saja pulang dari acara peluncuran majalah, mendengar suara kakaknya yang agak tinggi dari luar pintu kaca ruang tamu. Dia merasa khawatir jika ada sesuatu yang salah antara kakaknya dan Eko. Yuli melanjutkan pembicaraannya tanpa menyadari bahwa Sinta berada di dekat pintu. Aku mencintaimu dan aku ingin kita tetap bersama sebagai pasangan suami istri yang saling menghargai. Eko mengangguk pelan, tetapi terlihat bingung tentang bagaimana cara menjelaskan posisinya kepada Yuli tanpa menyakiti perasaan istrinya lebih jauh lagi. Saya rasa kamu harus percaya padaku, kata Eko akhirnya dengan nada lembut namun tegas. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Sementara itu, Sinta berdiri terpaku di depan pintu kaca sambil mendengarkan percakapan tersebut. Perasaannya campur aduk antara khawatir dan bersalah, karena mungkin telah menyebabkan ketegangan dalam hubungan kakaknya dan suaminya. Setelah beberapa saat hening akibat ketegangan itu, akhirnya Yuli memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut untuk mengambil napas segar di luar rumah, sambil merenungkan semua yang telah terjadi. Saat berjalan ke halaman belakang rumah mereka, dia tidak menyadari bahwa Sinta mengikuti langkahnya. Dari belakang hingga akhirnya mereka bertemu di luar rumah. Kak, panggil Sinta pelan, saat melihat wajah kakaknya yang terlihat lelah dan penuh beban pikiran. Yuli menoleh ke arah adiknya dengan tatapan campur aduk, antara rasa sayang dan sedikit kemarahan. Karena situasi ini telah menjadi rumit akibat ambisi adiknya sendiri. Sinta, apa kamu tahu betapa sulitnya semua ini bagiku? Tanya Yuli tanpa menyembunyikan emosinya lagi. Sinta terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara lembut penuh penyesalan. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa seperti ini. Aku hanya ingin mengejar mimpiku. Yuli merasakan hatinya luluh melihat kesedihan di wajah adiknya, tetapi tetap merasakan sakit hati, karena situasi ini telah mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka. Kita perlu berbicara tentang batasan-batasan agar semuanya bisa berjalan baik-baik saja. Sementara itu, di dalam rumah, Eko merasakan ketegangan meningkat antara kedua wanita penting dalam hidupnya. Dia harus segera mencari cara untuk menyelesaikan konflik ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk lagi. Setelah pertemuan emosional antara Yuli dan Sinta di halaman belakang, keduanya menyadari bahwa mereka perlu mengatasi masalah ini dengan cara yang lebih baik. Yuli merasa bahwa dia harus berbicara dengan Sinta secara terbuka tentang perasaannya, dan harapannya agar adiknya memahami posisinya sebagai kakak sekaligus istri. Sementara itu, Sinta juga mulai menyadari bahwa ambisinya mungkin telah membawa dampak negatif pada hubungan mereka bertiga. Keesokan harinya, Yuli mengundang Sinta untuk berbicara di ruang tamu. Dia ingin memastikan bahwa mereka bisa menemukan jalan tengah yang baik untuk semua pihak. Sinta, aku ingin kita duduk dan berbicara dari hati ke hati, kata Yuli dengan nada lembut. Sinta mengangguk dan duduk di sebelah kakaknya. Aku juga ingin itu, Kak. Aku merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, ujarnya dengan tulus. Yuli mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku tahu kamu ingin mengejar mimpimu, dan aku mendukungmu sepenuhnya. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita adalah keluarga. Kita tidak boleh membiarkan ambisi kita memisahkan kita. Sinta menatap kakaknya dengan penuh perhatian. Aku mengerti, Kak. Aku tidak ingin ada persaingan di antara kita. Aku hanya ingin menjadi lebih baik, katanya dengan suara lembut. Yuli merasakan ketulusan dalam kata-kata Sinta dan merasa sedikit lega. Kita bisa saling mendukung satu sama lain, bukan? Kita bisa berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain tanpa merasa terancam. Sinta tersenyum lebar mendengar saran kakaknya. Itu ide yang bagus. Kita bisa membuat kesepakatan untuk saling mendukung dalam karier masing-masing. Mereka berdua sepakat untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam mencapai impian masing-masing, tanpa mengorbankan hubungan keluarga mereka. Yuli merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Sinta, tetapi dia masih memiliki kekhawatiran tentang bagaimana Eko akan merespons perubahan ini. Setelah percakapan itu, Yuli memutuskan untuk berbicara dengan Eko lagi.
Dia ingin memastikan bahwa suaminya juga memahami pentingnya menjaga keseimbangan dalam hubungan mereka. Malam itu, setelah makan malam, Yuli meminta Eko untuk duduk bersamanya di teras. "Eko, aku ingin kita membahas sesuatu yang penting," kata Yuli dengan nada serius. Eko menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, ada apa?" tanyanya. "Kita perlu menemukan cara untuk menjaga hubungan kita tetap kuat meskipun ada perubahan ini," ungkap Yuli. "Sinta dan aku sudah berbicara, dan kami sepakat untuk saling mendukung satu sama lain." Eko terlihat lega mendengar hal itu. "Itu bagus. Aku senang kalian bisa berbicara dan menemukan solusi." Yuli melanjutkan, "Tapi aku juga ingin kamu berjanji untuk tidak membiarkan perhatianmu kepada Sinta mengganggu hubungan kita." Eko mengangguk tegas. "Aku berjanji, Yuli. Kamu adalah prioritas utamaku, dan aku tidak akan membiarkan apapun mengubah itu." Setelah pembicaraan tersebut, suasana di rumah terasa lebih hangat dan harmonis. Ketiga mereka mulai saling mendukung satu sama lain. Yuli membantu Sinta dalam persiapan pemotretan selanjutnya, sementara Eko memberikan dukungan moral kepada keduanya. Hari-hari berlalu dengan lebih baik. Sinta semakin percaya diri dalam karier modelingnya tanpa mengorbankan hubungan keluarganya. Dia belajar untuk menghargai dukungan kakaknya dan berusaha untuk tidak menarik perhatian Eko secara berlebihan. Beberapa bulan kemudian, Sinta berhasil mendapatkan beberapa tawaran modeling yang cukup besar dan menjadi salah satu model yang banyak dibicarakan di kalangan teman-teman sebayanya. Namun, dia selalu ingat untuk tidak melupakan keluarganya dalam proses tersebut. Suatu malam, setelah acara peluncuran koleksi pakaian baru yang dihadiri oleh banyak orang penting di industri fashion, Sinta pulang ke rumah dengan senyum lebar di wajahnya. Dia merasa bangga karena berhasil tampil dengan baik dan mendapatkan pujian dari banyak orang. Ketika dia memasuki rumah, dia melihat Yuli dan Eko sedang duduk bersama sambil menonton film favorit mereka. Melihat kebahagiaan mereka membuat hatinya hangat. Kak Eko, aku baru pulang dari acara peluncuran," serunya ceria. Yuli menoleh dan tersenyum lebar melihat adiknya yang penuh semangat. "Selamat datang. Bagaimana acaranya?" tanyanya antusias. "Itu luar biasa. Aku mendapat banyak pujian." Dan aku merasa sangat percaya diri," jawab Sinta sambil melompat ke girangan. Eko tersenyum bangga pada adiknya. "Kamu memang hebat, Sinta. Kami selalu mendukungmu." Setelah beberapa saat bercerita tentang acara tersebut, Yuli memutuskan untuk memberikan kejutan kecil kepada Sinta sebagai bentuk dukungan atas pencapaian adiknya. "Sinta, kami ingin merayakan keberhasilanmu malam ini. Mari kita buat makan malam spesial," ucap Yuli. Sinta terlihat terharu mendengar ucapan kakaknya. "Terima kasih banyak, Kak. Aku sangat menghargainya." Malam itu menjadi momen spesial bagi ketiga mereka. Mereka merayakan keberhasilan Sinta sambil menikmati makanan lezat yang disiapkan oleh Yuli. Selama makan malam berlangsung, ketiganya berbagi cerita tentang impian masa depan masing-masing dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Setelah makan malam selesai, mereka duduk bersama di ruang tamu sambil menikmati waktu berkualitas bersama sebagai keluarga. Dalam momen itu, Yuli menyadari bahwa meskipun ada tantangan yang harus mereka hadapi sebagai keluarga, seperti ambisi Sinta, mereka berhasil melalui semuanya dengan komunikasi yang baik dan saling menghargai satu sama lain. "Saya rasa kita telah belajar banyak dari pengalaman ini," kata Yuli sambil tersenyum pada Eko dan Sinta. "Keluarga adalah hal terpenting dalam hidup kita." Eko mengangguk setuju sambil menggenggam tangan Yuli erat-erat. "Dan kita harus selalu saling mendukung tanpa rasa cemburu atau persaingan," Sinta menambahkan dengan semangat. "Aku berjanji akan selalu menghargai kalian sebagai keluarga dan tidak akan membiarkan ambisi mengganggu hubungan kita lagi." Malam itu ditutup dengan tawa dan kebahagiaan. Tanda bahwa meskipun perjalanan mereka tidak selalu mulus, cinta dan dukungan satu sama lain mampu membuat segalanya terasa lebih ringan. Dengan pelajaran yang dipetik dari pengalaman tersebut, tentang cinta, kepercayaan diri, dan arti sejati dari keluarga, Yuli, Eko, dan Sinta siap menghadapi masa depan bersama-sama
tanpa rasa cemburu atau ketidakpastian lagi.